Kalau Tuhan yang memberimu visi, Tuhan yang menyediakan yang kau perlukan. Dan apa yang Tuhan sediakan itu kita harus bisa membedakan. Mana yang 100% Tuhan berikan cuma-cuma sebagai grace atau kasih karunia. Mana yang Tuhan mau bekerja sama menghadirkan itu dalam hidup kita. Roti dan proteinnya Tuhan sediakan cuma-cuma dari paruh gagak lagi. Air, Tuhan akan kasih hikmat Elia gimana untuk menyulingnya. Paham ini Bapak Ibu Saudara? Itu berarti Tuhan mau bereskan sesuatu dulu. Atau mungkin bukan bereskan. Nanti Anda lihat janda Sarfat. Dia mau ngalami mujizat. Tapi Tuhan pakai Elia. Minta dia belajar untuk memberi. Luar biasa loh. Luar biasa. When you ask something, kalau Anda berdoa, minta sesuatu lalu Tuhan kasih perintah. Curigalah secara indah. Bahwa Allah sedang menguji imanmu. Dan Allah sedang mempersiapkan. Berarti ini bukanlah protein, bukan roti dan daging. Berarti ini air minum yang harus Anda suling. Mintalah hikmat. Kadang-kadang kita minta sesuatu, Tuhan tidak kasih mujizat. Malah Tuhan kasih hikmat. Kamu harus begini, begitu. Tiba-tiba ada PR. Tiba-tiba ada job deskripsi. Tiba-tiba ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Apa yang harus aku benahi. Firman Tuhan itu tidak selalu dalam bentuk suara. Karena kita ini manusia dijajah panca indera. Paham maksud saya? Kita kalau dengan suara gimana sih? Ya ini suara. Jadi kita sudah terbiasa kaku bahwa suara yang didengar itu harus wujudnya suara. Tuhan itu spirit, roh. Karena itu kalau dia berbicara kepada kita, through the Holy Spirit, lewat Roh Kudus, gak selalu bentuknya wujudnya voice. Kadang-kadang wujudnya dorongan. Ada sebuah dorongan. Ada sebuah urging. Itu juga suara Tuhan. Itu juga suara Tuhan. Terkadang bukan hanya mimpi penglihatan, suara Tuhan itu juga bisa visualisasi. Nanti di kebaktian terakhir saya akan jelaskan Paulus melihat orang Makedonia. Dalam penglihatan dan dalam mimpinya. Mimpi penglihatan juga bisa. Tapi suara Tuhan itu juga bisa dalam bentuk kemauan. Kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, kemauan kita itu sudah dikuduskan. Jadi gak mungkin ya, orang yang hidup dalam Tuhan, dalam ketaatan, tiba-tiba mau dosa itu, pasti itu pencobaan, itu setan. Tapi kalau kita sudah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, sedia payung sebelum hujan, janganlah cari Tuhan kalau ada kebutuhan. Cari Tuhan itu sebelumnya. Nah makanya nanti keinginan kita pun itu bukan dijajah Roh Kudus, akan dituntun Roh Kudus. Jadi tiba-tiba kalau kita ada keinginan untuk telepon seseorang, itu nggak tentu loh. Saya bolak-balik begitu. Saya telepon ternyata ada sesuatu rencana Tuhan yang luar biasa ajaib. Tapi nggak mungkin terus kalau kita jalan tiba-tiba ada keinginan untuk bunuh diri. Wah itu setan itu. Tolong ditengging karena Roh Kudus bukanlah roh pembunuh. Dia memberi kehidupan. Tapi kalau sesuatu yang baik benar, semua yang mulia layak didengar dan patut dipuji. Semua yang kudus suci. Kadang-kadang kalau itu muncul keinginan. You know, it could be God's voice, you see. Itu bisa jadi suara Tuhan. Makanya orang-orang Kristen banyak yang berkata, aku tidak bisa dengar suara Tuhan. Bolak-balik dengar suara Tuhan. Cuman Anda tidak responi. Anda kira itu bukan suara soalnya. Saking kakunya, dijajah panca indera, suara harus bentuknya suara. God is spirit. Nah kenapa kok dengar suara setan bisa? Misalnya, kita di rumah. Kalau sama setan bisa GR, kenapa nggak bisa sama Tuhan? Padahal kucing, setan, kok tahu setan? Anak setan memang peka sama papanya. Iya atau enggak? Terus tiba-tiba ada suara. Setan, angin. Nah itu, anak kecil. Angin ternyata. Pintunya ngembang, kayunya. Angin, kalau sama setan tuh peka luar biasa. Setan, tapi kalau sama Tuhan gak pernah bisa merasa mendengarnya. Saya kadang-kadang tanya, anak siapa ya? Setahu saya sama setan bukan sahabat. Dia adalah bekas Tuhan kita yang menjajah. Kita semua sudah bebas.
Setahu saya dalam peperangan rohani, termasuk dalam peperangan rohani pelayanan yang tak terhingga, saya menghadapi berbagai macam tantangan, mengusir setan kanan kiri, menghancurkan kubu-kubu iblis dalam kehidupan begitu banyak orang, karena hari ini kita semua adalah pendekar-pendekarnya Tuhan Yesus. Gak pernah tuh suara setan itu bunyinya, itu di horror movie. Terlalu berlebihan tuh imajinasimu. Suara setan itu adalah segala sesuatu yang menentang firman Tuhan. Sama sekali tidak ada bunyi. Yang gitu gak usah takut. Kalau Anda dengar gitu malam-malam tidur aja berkata, lu nganggur ya, mau takut ya aku pakai cara gini. Tapi kalau tiba-tiba ada suara mundurlah dari Tuhan, bencilah orang, udahlah gini-gini aja. Itu setan itu. Itu yang disebut dengan diabolos. Itu suara yang menghasut seperti Petrus berkata, janganlah naik ke salib, enyah kau. Saya luruskan dulu. Suara setan tidak seperti yang kau kira. Makanya gak usah lihat film yang gitu-gituan, ngapain sih? Takut sih enggak. Ngapain lihat yang palsu? Kalau saya sudah pernah makan timlonya Solo, kenapa saya makan timlonya Tokyo? Kalau saya sudah lihat, tahu pekerjaan setan sesungguhnya, ngapain saya harus percaya Hollywood atau percaya siapa yang buat? Ngapain? Gak tertarik saya. Yang asli pernah saya hadapi kok, ngapain yang palsu takut-takuti. Kenapa saya juga harus luruskan, suara Tuhan tidak seperti yang kau kira. Do you know that sometimes, makanya itu keuntungan orang yang sudah hidup dalam Tuhan adalah dia dapat tuntunan dari dalam. Kadang-kadang kemauan, heran loh. The blessing of timing, berkat waktu ilahi itu ada dalam kehidupan kita.